Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2682 hari. Renungan pagi ini mengudara, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Galatia pasal 6 ayat 7 sampai ayat 10. Demikian firman Tuhan. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Amin. Firman Tuhan, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan belajar tentang hukum tabur tuai. Dari firman Tuhan ini, kita belajar yang pertama, Allah tidak dapat dipermainkan. Amin. Saudara, jangan sesat, jangan berpikir Tuhan dapat kita permainkan. Banyak orang berbuat baik tapi hanya pencitraan. Hanya ingin kelihatan baik di kalangan orang banyak. Tetapi di dalam hati kecilnya atau di dalam kepribadian dia, karakter dia, sebenarnya dia orang jahat. Tapi karena di depan khalayak umum kelihatan baik. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan berpikir saudara dapat memanipulasi apa yang saudara lakukan di hadapan Tuhan. Saudara, kalau saudara berpikir saudara bisa dapat menutupi semua kejahatan saudara dengan kebaikan, saudara sudah mempermainkan Allah. Pikiranmu sudah sesat. Saudara, orang model seperti ini berpikir Tuhan tidak tahu isi hatinya. Saudara bisa menipu manusia dengan kepura-puraan saudara, tapi tidak bisa menipu Allah. Karena Allah tahu siapa saudara dan saya, apa yang ada dalam hati kecil saudara. Tuhan tahu. Saudara dan saya tidak bisa menipu, tidak bisa menyembunyikan motif dan modus yang ada di dalam diri saudara. Semuanya terbuka terang benderang di hadapan Allah. Sekali lagi saya katakan, saudara bisa menipu sesamamu manusia, tetapi saudara tidak bisa menipu Allah yang Maha Tahu. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan mempermainkan perasaan orang hanya karena ada kepentingan pribadi dari saudara. Karena mau mencalonkan diri, butuh dukungan suara banyak, lalu saudara tipu orang-orang itu dengan kebaikan-kebaikan palsu saudara. Jangan pikir Allah tidak tahu apa yang ada di dalam otak saudara, dalam hati saudara, dalam pikiran saudara. Tuhan tahu. Amin. Jadi kalau kita tahu Allah tahu semuanya,
Dia maha tahu, dia maha kuasa. Jangan main-main dengan Tuhan. Tuhan tahu apa yang ada di dalam hatimu. Jangan mempermainkan Allah dengan menipu orang lain, membungkus kebaikan dalam tanda kutip. Padahal saudara ada maksud dan tujuan lain dalam pemberian yang saudara lakukan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan mempermainkan Allah. Jangan berpikir Tuhan tidak tahu maksud dan tujuan saudara. Saudara, kalau saudara mau melakukan hal yang baik, biarlah itu memang benar-benar keluar dari lubuk hatimu yang paling dalam. Amin. Karena Tuhan Maha tahu ketika kita memberikan segala sesuatu untuk membantu menolong seseorang, biarlah hati kita benar-benar tulus, murni. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah tidak dapat dipermainkan. Dia Maha tahu dan Dia tahu siapa yang jahat, siapa yang baik. Dan saya percaya semua saudara yang mendengar kebenaran firman Tuhan ini adalah orang-orang baik. Amin. Haleluya. Yang kedua saudara, dari kebenaran firman Tuhan ini, saudara perhatikan ayat 8. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, dari kebenaran firman Tuhan ini ada dua taburan. Taburan daging dan taburan roh. Dan yang kedua, kita mau belajar menaburlah dalam roh. Amin. Kalau kita menabur dalam daging, kita lihat ayat sebelumnya, Galatia pasal 5 ayat 19 sampai ayat 21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Bapak Ibu Saudara, kalau saudara menabur dalam daging, saudara akan binasa. Saudara tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan surga, tidak akan dapat. Karena apa? Tempat saudara ada dalam neraka. Saudara yang diberkati Tuhan, jangan menabur kedagingan, karena akan menuai kebinasaan. Taburlah dalam roh. Amin. Kalau kita menabur dalam roh, Galatia 5 ayat 22 berkata, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Oh haleluya. Saudara, kalau saudara melakukan hal-hal itu, saudara sedang menabur dalam roh, dan saudara akan menuai satu hari nanti, yaitu hidup dalam kekekalan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari lihat diri kita. Apa yang sudah kita tabur? Jangan-jangan yang kita tabur selama ini adalah kedagingan. Saudara, kalau kita menabur kedagingan, kita sudah belajar, kita akan binasa. Mari sekarang, saudara, mari kita menabur dalam roh, sehingga yang kita dapat hidup kekal. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari menabur dalam roh. Mari kita semakin hidup dalam kasih, hidup dalam sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan,
kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Biarlah itu yang kita kerjakan, kita lakukan seperti seorang petani yang sedang menabur padi yang memang tidak langsung berbuah, memang melalui proses yang panjang, tapi pasti. Amin. Haleluya. Orang-orang yang menabur dalam roh, dia akan hidup kekal bersama dengan Bapa di surga dan orang-orang percaya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang ketiga dari firman Tuhan ini kita belajar ayat 9 dan ayat 10. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang ketiga, mari kita menabur kebaikan. Amin. Saudara, jangan jemu-jemu berbuat baik, walaupun mungkin ketika kita berbuat baik, mungkin tidak ada yang menanggapi. Mungkin ada banyak orang memandang dengan curiga. Kenapa Samuel tiba-tiba baik? Kenapa dia memberi ini dan itu dan sebagainya? Mungkin ada banyak pertanyaan-pertanyaan miring dengan apa yang kita kerjakan, kita lakukan. Tapi firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita, jangan jemu-jemu berbuat baik. Bapak Ibu Saudara, kalau kita berbuat baik lalu orang memandang dengan curiga, kadangkala kita kalau tidak hidup dalam Tuhan, kita menjadi kecewa, kita menjadi marah. Tapi firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita, jangan melihat, jangan mendengar apa kata orang. Jangan itu mempengaruhi saudara, sehingga saudara tidak lakukan hal-hal yang baik. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang kalau sudah gak suka dengan kita mau berbuat baik pun mereka gak suka. Tapi firman Tuhan ini katakan, tetaplah berbuat baik. Jangan bosan-bosan, jangan kapok berbuat baik, teruslah berbuat baik. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara harus kuat sampai pada hari penuaian. Jangan sampai saudara menjadi lemah karena dihantam dengan cibiran, dengan hinaan, dengan hal-hal yang tidak baik saudara terima. Saudara melakukan sudah maksimal dalam melakukan hal-hal yang baik, tapi masih banyak orang mencibir saudara. Firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita, tetap berbuat baik, sampai pada harinya saudara akan melihat apa yang saudara sudah tabur, saudara akan menuainya. Makanya saudara jangan jemu-jemu berbuat baik, walaupun mungkin situasi, kondisi saudara mengalami hal-hal yang tidak baik, tetap berbuat baik. Amin. Saudara, saya beberapa waktu sebelum saya sekolah, saya merenungkan saudara, kehidupan kita itu sama seperti kita menanam satu biji mangga. Satu biji mangga itu dia bertumbuh dan menghasilkan buah, bukan lagi satu. Itu akan terus menghasilkan buah berlipat kali ganda setiap musimnya. Bapak Ibu Saudara, saya merenungkan begini. Satu kebaikan yang kita tanam, itu akan menghasilkan bukan lagi satu, tapi terus berlipat-lipat kali ganda kita terima dan kita alami. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita tahu satu kebaikan saja itu bisa menghasilkan beribu-ribu bahkan berjuta-juta kebaikan. Saya menangkap pesan di situ bahwa satu kebaikan yang kita lakukan itu akan kembali kepada kita. Amin. Satu kebaikan yang kita kerjakan, kita lakukan, itu akan menolong kita satu hari nanti. Bapak Ibu Saudara, mari kita menabur kebaikan. Walaupun mungkin ada banyak orang yang tidak suka dengan perbuatan baik kita.
Jangan jemu-jemu. Amin. Saudara harus kuat. Walaupun mungkin saudara juga berkorban dari materi saudara, tidak apa-apa. Karena ini proses. Memang tidak ada yang menanam langsung menghasilkan. Tidak ada proses di sana. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita menabur kebaikan. 1-2 kebaikan yang kita lakukan kepada orang-orang di sekitar kita, itu akan memberkati kita, itu akan menolong kita. Dan semua kebaikan itu tidak akan pernah kembali sia-sia. Itu akan memberkati saudara. Amin. Haleluya. Saudara perhatikan ayat firman Tuhan ini katakan begini. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Saudara, mumpung kita masih sehat, mumpung kita masih hidup, mari kita jadi berkat. Amin. Mari kita berbuat baik. Makanya selalu saya ingatkan, jangan sampai kita dikenal orang, dikenal karena jahatnya kita, galaknya kita, pelitnya kita, seramnya kita. Saudara, mari kita mau dikenal kita orang-orang percaya yang baik. Amin. Bapak Ibu Saudara, memang tidak bisa dipungkiri banyak juga saudara-saudara kita yang seiman yang membuat image orang atau di lingkungan mereka itu seperti tadi saya katakan, mau dikenal sebagai orang yang paling galak, paling jahat, paling sadis supaya disegani. Bapak Ibu Saudara, banyak orang menciptakan image-nya seperti itu. Tapi kita yang sudah mengerti firman, mari kita memberikan dampak positif bagi lingkungan kita. Kita mau dikenal sebagai orang percaya yang baik. Amin. Haleluya. Supaya apa? Supaya banyak orang bisa mengenal Yesus dari cara hidup kita. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, banyak orang kan trauma menjadi Kristen karena dia melihat orang-orang Kristen di sekitarnya sudah pemabuk, penjudi, pemukul istri lagi. Terus banyak yang melakukan hal-hal yang jahat. Sehingga banyak orang gak mau jadi orang Kristen, gak mau jadi orang percaya. Karena mereka melihat sekeliling mereka, orang Kristen tidak jadi berkat. Saudara, mari kita ubah paradigma seperti itu. Mari kita mau jadi berkat, amin. Kita berubah sehingga orang dapat melihat hal yang nyata terjadi dalam kehidupan saudara menjadi kesaksian yang hidup. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mau dikenal sebagai orang yang baik. Haleluya. Saudara, mari kita berbuat baik kepada semua orang. Tapi terutama kata firman Tuhan ini kepada kawan-kawan kita seiman. Amin. Supaya apa? Supaya kita tidak jadi batu sandungan. Ada banyak orang sibuk menolong orang yang ada di negara lain. Oh, ini bentuk solidaritas kita sesama manusia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa waktu yang lalu kan ada juga ormas atau beberapa orang yang pergi ke Timur Tengah sana dengan modus untuk memberikan bantuan kepada saudara-saudara kita yang ada di Timur Tengah yang sedang berkonflik. Saudara yang dikasihi Tuhan, itu mah kejauhan. Banyak orang di sekitar kita yang perlu bantuan itu. Betul? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita jadi berkat dalam skup kita dulu yang ada di sekitar kita. Firman Tuhan dikatakan terutama kawan-kawan kita seiman supaya tidak jadi batu sandungan. Orang lain dia bantu, dia tolong, tapi sesamanya, satu komunitasnya dia tidak tolong. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berbuat baik kepada semua orang, terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Tabur kebaikan, maka yang saudara akan tuai nanti berjuta-juta, bahkan berlipat-lipat kali ganda kebaikan. Kebaikan yang kita lakukan hari ini akan menolong kita di hari esok.
Haleluya. Hari ini kita belajar. Yang pertama, Allah tidak dapat dipermainkan. Jangan berpikir saudara dapat menipu Allah dengan perbuatan baik yang terselubung. Ada hati yang jahat di sana. Banyak orang hanya pencitraan, hanya tebar pesona, hanya ingin mau kelihatan, wah dia sungguh orang yang baik. Tapi dalam hatinya dia punya kepentingan pribadi di sana. Bapak Ibu Saudara, Allah tidak dapat dipermainkan dengan perbuatan-perbuatan kotor saudara seperti itu. Tuhan tahu apa yang ada dalam isi hati saudara yang paling dalam pikiran saudara, otak saudara, dan saya. Tuhan tahu. Tuhan tidak bisa kita permainkan. Oleh karena itu saudara, mari kita lakukan dengan hati yang murni. Amin. Menaburlah dalam roh. Karena kalau saudara menabur dalam daging, saudara akan binasa. Kalau saudara menabur dalam roh, saudara akan hidup kekal. Yang terakhir kita belajar, taburlah kebaikan. Karena kebaikan yang kita kerjakan lakukan, itu akan kembali kepada kita sendiri. Akan menolong kita di hari esok. Mari bantu sesamamu seiman yang sedang ada dalam kesusahan, kesulitan. Mari kita mau bantu mereka. Bantu mereka dengan kebaikan yang sudah Tuhan taruh dalam hati. Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah kebenaran firman Tuhan ini jadi berkat buat kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka, rumah tangga mereka diberkati, usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang lemah Tuhan kuatkan, Tuhan hibur mereka berduka cita. Dan hamba berdoa biarlah berkat surga turun memenuhi semua pendengar dimanapun mereka berada. Bapak Ibu Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus, sumber daripada segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.